Oke, selamat pagi Ibu Rima. Mohon maaf mengganggu waktunya Ibu. Ya, di sini saya akan melakukan interview atau wawancara terkait dengan pengambilan keputusan Bu, yang mungkin Ibu Rima mengalami sebuah dilema ataupun kebingungan ya Bu, yang mungkin dipertemukan dalam suatu keadaan yang memang harus menuntut suatu kebijaksanaan dari pemimpin atau kepala sekolah. Jadi mohon izin perkenalan dulu, ini adalah Ibu Rima Harti Dwi Astuti, SPD, Ibu Kepala Sekolah dari SD Negeri Bulu Kandel nih Bu. Mungkin Ibu Rima bisa berbagi cerita sedikit ya Bu. Pernah enggak Ibu mengalami sebuah pengalaman ya, ataupun problem di sekolah ini yang berhubungan dengan dilema etika Bu, atau mungkin bujukan moral Bu? Ya, terima kasih Pak Sidik kesempatan ini ya. Pengalaman itu kalau di sini kan belum begitu banyak ya Pak Sidik ya, kita 1 Juli kemarin ya baru datang ya, tapi yang namanya permasalahan itu dimanapun pasti ada. Selama kita masih bernafas itu permasalahan pasti ada ya. Itu pernah terjadi juga. Nah, kalau untuk sikap saya dalam hal menghadapi masalah, kalau itu jelas-jelas melanggar norma, itu yang berkaitan dengan hukum, maka saya pasti menolak. Pasti menolak ya, kalau itu melanggar hukum ya. Tetapi kalau itu hanya sekadar sebuah konflik yang mencari pembenaran diri, nah disitulah saya harus ada di tengah-tengahnya. Jadi katakanlah saya dapat ikan tetapi tidak membuat keruh airnya. Itu prinsip seperti itu. Jadi permasalahan ini bisa terselesaikan, semua bisa menerima. Biasanya kan kalau seperti ini kan mengedepankan ego masing-masing. Nah, dari situlah saya harus bisa menjadi penengahnya supaya bisa kembali berdamai dengan memecahkan masalah ini selesai, tetapi tidak ada yang namanya rasa sakit hati atau gejolak antara pribadi seperti itu. Baik Bu, terima kasih. Jadi tidak ada pihak memihak, saya pihak ini, pihak sini, tidak ada. Kalau untuk contoh real Bu, mungkin gini Bu, pernah saya menjumpai itu kayak di sekolah lain itu misalnya ada seorang guru WB di salah satu instansi sekolahan misalnya, yang mana beliaunya ini harus pulang lebih awal karena istilahnya pengen ngelesi ataupun mencari tambahan. Di satu sisi ketika guru WB ini keluar, maksudnya pun pulang lebih dahulu, itu terkadang menimbulkan kecemburuan dari guru-guru yang lain. Sedangkan di satu sisi guru WB ini juga harus mencari mencari tambahan penghasilan karena ya statusnya beliau yang belum PNS sehingga harus menuntut pulang lebih dulu mencari tambahan. Nah, jadi di situ ada sebuah benturan ya Bu. Benturannya adalah si ibu guru WB ini pengen mencari tambahan, yang kedua terjadi omongan lah dari rekan-rekan guru lah, itu makanya di situ dituntut oleh seorang pemimpin ya Bu, yang bisa membuat jalan tengah ini karena dua-duanya penting. Kalau menurut aturan kan, aturanipun anak guru pulang sekolah adalah sesuai jam dinas sampai jam sekawan gitu. Nah, makanya pernah enggak Ibu menjumpai sejumlah kasus yang mungkin mirip, di mana ada sebuah dua kepentingan yang itu memang sulit untuk dipecahkan dan memang harus kebijaksanaan pemimpin gitu Bu? Kalau kasus seperti itu guru WB memang belum pernah mengalami ya, tetapi kalau menjumpai hal seperti itu ya, kalau aturan memang itu kan untuk ASN. Aturan pulang sampai dengan jam 4 itu kan ASN. Itu pun juga kalau saya pribadi ya tidak serta-merta harus sesuai dengan aturan itu. Kalau memang ada problem situasional yang mendesak, pun juga saya harus merelakan guru itu untuk meninggalkan sekolahan sebelum
jam selesai. Selesai. Karena situasional yang harus Selesaikan, diselesaikan. ya. Jadi tidak mungkin kan seandainya dapat bel, anaknya tahu-tahu atau di TK Sakit, atau ya. kayak sakit harus diambil. Apakah ya saya harus gak boleh nanti jam 4. Nah itu kan tidak manusiawi. Benar, ya. Jadi dari sisi pimpinan juga seperti sama halnya dengan kasus yang penjenengan aturkan tadi. Kalau itu kan untuk ASN saja diberi kelonggaran seperti itu, apalagi guru WP yang tidak ada keterikatan tentang kedinasan sampai kalau menurut saya loh Pak. Iya, Bu. Jadi kalau saya oke saja asal tugas beliaunya di sekolah kita itu selesai. Selesai. Ya, selesai mengawal anak-anak, selesai sudah tidak ada tugas yang lain untuk sekolah kita itu monggo. Amin. Karena kan tidak ada terikatan sampai dengan pukul 4. Kalau itu hemat saya loh. Iya, Bu. Samping itu kan juga bisa menolong dia untuk memperbaiki perekonomian keluarga. Karena apa? Sekolah tidak bisa mencukupi menyamakan gajinya sama dengan guru TKPK lah, katakanlah seperti itu. Nah kalau TKPK dan itu kan sudah terikat kontrak, jadi ya harus sesuai. Jadi saya juga nggak main-main kalau dalam hal hukum kan, itu kan hukum. Nah, saya juga akan menolak kalau untuk menambah tambahan finansialnya untuk guru MS, P3K, TKPK karena ini sudah terikat hukum. Sedangkan untuk BP kan enggak. Betul. Karena hanya memenuhi kebutuhan sekolah membantu. Justru sekolah kan terbantu Pak dengan dianya hadir di sini. Seperti itu. Kalau saya loh Pak, jadi lebih luas lah gitu untuk menyikapi kasus guru WB yang terjadi seperti itu. Ya. Jadi memang ini adalah sebuah apa ya Bu? Sebuah keputusan yang istilahnya benar dan benar ya. Dan saya juga harus bisa istilahnya menyadarkan teman-teman yang lainnya supaya bisa memahami kerepotan ini, situasi ini. Seandainya posisinya itu dibalik, saya selalu mengatakan seperti itu. Kalau ada orang yang istilahnya iri dan sebagainya, sekarang posisi dibalik, penyenang yang di posisi dia, posisinya seperti dia bagaimana. Betul. Jadi untuk menyadarkan. Seperti itu. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya Bu, apakah Ibu Rima dapat kayak mengidentifikasi sebuah kasus di sekolahan yang mana itu merupakan dilema etika ataupun bujukan moral? Iya. Kalau emang identifikasinya sesuai dengan bentuk permasalahan. Ya, ini hanya keegoisan masing-masing pribadi, berarti kan ini termasuk dilema etika. Tapi kalau yang mana itu antara benar dan salah jelas. Kalau yang salah juga harus disadarkan. Gitu aja. Pokoknya salah, tidak sesuai dengan norma dan sebagainya. Nah, itu. Tapi dengan pendekatan pribadi, saya panggil, saya ajak berbincang tanpa mengejas lah, tanpa jas. Biar mereka itu sadar dengan sendirinya dengan cerita yang saya berikan. Saya ajak bincang-bincang seperti itu. Cara saya mengidentifikasi seperti itu. Jadi tidak formal di forum umum gitu, tidak, tapi lebih ke pendekatan pribadi. Ya. Baik Bu. Untuk selanjutnya mungkin bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada kepentingan yang sama-sama benar, Bu. Sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi kayak seperti yang saya utarakan tadi, mungkin bisa diulang kembali bagaimana Ibu menjalankan cara pengambilan keputusannya. Kalau saya lebih ke komunikasi. Ibu. Ya, saya duduk bersama, mendengarkan apa yang menjadi keluhannya masing-masing kubu, masing-masing kubu dan semacam ini. Jadi saya betul-betul ini seperti ini, keluhannya seperti ini. Nah, saya ambil dulu juga kubu yang lain, saya juga harus pendekatan, komunikasi dulu, terus penyadaran dan sebagainya. Setelah itu baru kita ambil jalan tengah, mengambil sebuah keputusan supaya tidak ada saling menyalahkan satu dengan yang lain. Kemarin kan sudah
Jadi di sini juga masalah laptop persiapan ANPK, nah semacam itu. Karena saya orang baru, nggak serta-merta langsung memanggil yang bersangkutan, maka saya ambil bagaimana, saya minta datanya, dengan situasi kebijakan dinas saya buat pengumuman, sehingga akhirnya dengan sukarelanya beliaunya bisa dan kita bisa menggunakannya dengan baik. Beliaunya rela, tidak tersinggung, yang di sini merasa punya kewajiban juga bisa mengatasi, bisa berjalan dengan lancar. Itu yang selalu saya kedepankan, jadi komunikasi Pak, dari hati, istilahnya seperti itu. Tapi kalau kemarin itu saya langsung terus beneran bahwa ini harus segera dia, nah akhirnya kan jadi keruh. Saya menjadi orang yang mendengar wadulannya orang lain, nah kan seperti itu. Jadi saya harus bisa betul-betul bisa kita dapat ikan tetapi airnya tidak keruh. Intinya seperti itu. Nah, di sini ada pertanyaan lanjutan, Bu. Mungkin langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini, Bu? Kayak sepertinya sudah terjawab yang tadi ya, Bu. Sudah terjawab di pertanyaan sebelumnya. Oke, baik, terima kasih, Bu. Untuk selanjutnya, menurut Ibu hal apa saja yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan, Bu, pada kasus dilema etika? Ya itu tadi, komunikasi, pendekatan hati. Pendekatan hati, lebih mengedepankan komunikasi. Kalau saya itu bukan masalahnya, tetapi bagaimana cara kita menyatukan orang-orang itu dengan memecahkan masalah, tetapi tidak membuat orang menjadi saling memendam rasa, berbenturan. Seperti itu. Bisa menerima dengan ikhlas sebuah keputusan. Kemudian untuk selanjutnya, menurut Ibu yang menjadi tantangan sekarang, Bu, tantangan dalam pengambilan keputusannya seperti apa, Bu? Ya rasa keegoisan masing-masing pribadi itu satu. Yang kedua juga aturan yang berlaku. Jadi kadang kala saya sebagai pimpinan itu kan dibenturkan antara rasa kemanusiaan dengan aturan yang ada. Ini loh, yang saya harus betul-betul bisa juga melaksanakan aturan yang berlaku, tetapi sisi kemanusiaan juga bisa dapat. Kalau saya di situ problemnya. Kadang yang membuat susah itu di situ. Ada benturan antara nilai kemanusiaan dan dengan norma yang ada. Seperti itu. Mungkin untuk selanjutnya, apakah Ibu Rima punya jadwal tertentu, Bu, dalam penyelesaian problem atau dilema etika, Bu? Mungkin kayak bagaimana jadwalnya ataupun waktu, adakah punya waktu khusus atau mungkin rentang-rentang jam tertentu gitu? Nah, kalau saya situasional. Ya, jadi itu pun juga tidak serta-merta Pak Siti. Jadi seandainya dengan ada menyodorkan kasus ke saya gitu ya, tidak langsung saya terima terus saya langsung bergerak begini, ini enggak. Tetap saya akan merenungkan supaya emosi penjelasan itu juga ngendap dulu. Setelah ngendap baru saya dari ini saya cari langkah-langkahnya seperti apa. Oh, saya harus seperti ini, baru beberapa hari kemudian atau kesempatan yang lain yang enak santai kita panggil lawan penjenengan gitu, ini dan akhirnya bisa kita kadokkan dua pribadi yang saling itu dengan bisa menerima dengan hasil yang baik. Kalau saya tidak ada waktu khusus, jadwal khusus, tidak ada. Jadi situasional kalau saya ya. Oke, kemudian menurut Ibu apakah ada faktor ataupun seseorang yang selama ini mempermudah ataupun membantu proses Ibu dalam pengambilan keputusan? Kalau saya pribadi tidak ada. Tidak ada, tapi saya lebih senang berdiskusi. Jadi mencari sumber berita. Ini ada berita ini secara face to face. Menurut jenengan bagaimana ini, terus ke sana menurut jenengan ada masalah gimana, dari gimana ini saya ambil sebuah kesimpulan mana yang baik yang bisa saya lakukan untuk memecahkan masalah ini. Jadi kalau
perseorangan pribadi di sini tidak Tidak ada. ada Ibu. Saya tidak memihak satu sama yang lain, tidak. Paling ya meminta pendapat. Pendapat Ibu. Anjir. Gini ya, kalau saya seperti ini bagaimana? Nah, Anjir. biasanya Minta saya, saran Ibu. iya, istilahnya masukan, Mbak. Iya. Kemudian Ibu dari yang kita diskusikan tadi, mungkin apakah pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengambilan keputusan dilema etika ini? Iya, saya harus lebih bijaksana. Bijaksana Ibu. Lebih berhati-hati di dalam mengawal sebuah permasalahan itu. Jadi saya tidak boleh mengedepankan egois saya sebagai pimpinan, menunjukkan power saya, tidak. Saya lebih suka kepada itu tadi, jadi lebih terbuka, lebih mau mendengar, itu saja. Oke, jadi lebih Tidak, manis ya. iya, saya tidak akan menggunakan itu loh kekuatanku, kamu harus nurut ke aku, enggak. Gitu. Saya lebih banyak menerima, menyaring, kemudian baru mengambil sebuah keputusan yang bisa diterima secara umum. Gitu. Oke. Baik, itu mungkin Ibu Rima, terima Iya. kasih atas waktunya, atas Terima kesempatannya, sehingga bisa berbagi tentang tips ataupun cara pengambilan keputusan yang Iya. dilakukan oleh seorang pemimpin atau kepala sekolah. Oke, matur nuwun ki, sukses Pak Siti. Oke, amin Bu. Kedepannya. Oke. Oke, semangat. Bu, siap, Bu. Matur nuwun. Baik, selamat pagi Bapak Siswanto. Selamat pagi Pak Siti. Mohon maaf mengganggu waktunya. Ini mau wawancara terkait dengan pengalaman pengambilan keputusan. Mungkin Pak Siswanto sendiri bisa diperkenalkan dulu untuk instansi mengajarnya dan jabatannya saat ini, Bapak. Monggo. Oke, siap Pak Siti, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Siswanto. Saya sekarang aktif sebagai Kepala Sekolah Definitif di SD Negeri 2 Sidomulyo, Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali, yang kebetulan juga mengampu sebagai Kepala Sekolah PLT di SD Negeri 3 Ngargosari Ampel. Oke. Itu Pak Siti. Baik Pak, terima kasih. Mungkin di sini saya mau tanya Pak Sis terkait dengan pengalaman pengambilan keputusan yang hubungannya di sana ada dilema etika atau bujukan moral. Mungkin Pak Sis bisa ceritakan sedikit pengalaman menghadapi kasusnya demikian, Pak. Oke, siap. Pak Sidik, kita akan bahas mengenai dilema etika dan bujukan moral ya. Jadi memang sebagai seorang pemimpin harus memahami dulu apa konsep substansi dari dilema etika dan juga bujukan moral. Jadi ketika kita dihadapkan pada dilema etika, yaitu dua hal yang benar, itu kadang memang butuh proses menganalisa kira-kira nanti dua hal yang baik nanti ketika kita pilih salah satu, dampak positifnya lebih banyak mana, itu Pak Siti. Kemudian kalau bujukan moral jelas ya, karena di sana ada dua hal yaitu benar dan salah. Kita harus benar-benar bisa memilih bahwa hal yang benar itu yang patut untuk kita putuskan sebagai seorang pemimpin. Baik, Gitu Pak. untuk pengalaman menangani kasusnya, Pak, mungkin bisa dijelaskan kasusnya seperti apa gitu, Pak? Contoh real ya, Ya, contoh contoh real real. ya, contoh faktual ya. Oke. Gini Pak Siti, ini kebetulan ada di sekolah saya. Jadi saya tuh punya guru yang notabene belum semuanya ASN Pak Siti. Baik. Ada satu guru putri, dia masih wiyata bakti, kemudian dia memiliki kemampuan ini make up. Oh, Jadi dia memang selain menjadi seorang guru, dia juga aktif sebagai make up ya, seperti kayak make up orang ketika mau punya hajat, anak-anak muda yang mau foto priwet dan lain-lain seperti itu. Kadangkala si guru saya itu Pak Siti, dia itu izin pulang lebih dulu karena ada job make up. Nah itu yang buat Mbak. Kenapa? Karena belum saatnya pulang, dia harus pulang. Satu sisi sekolah tidak bisa memberikan honor yang kalau bisa dilihat ya ideal lah sebagai penopang hidup gitu ya. Baik. Itu di situ dilema etika sebagai seorang kepala sekolah Pak Siti. Oke, jadi ada dilematika, Pak. Mungkin untuk masuk ke pertanyaan pertama, menurut Pak Sis, bagaimana mengidentifikasi kasus-kasus yang itu merupakan dilema etika atau bujukan moral, Pak? Oke,
Cara mengidentifikasinya dengan cara menganalisa sebenarnya Pak Sidik. Menganalisa ketika kita ingin membedakan bahwa itu dilematika atau bujukan moral itu bisa kita cermati sesuai dengan konsep awal tadi. Ketika ada dua hal yang ternyata di sana benar semua, berarti itu dilematika gitu. Tapi ketika ada dua hal yang satu benar satu salah, itu berarti bujukan moral. Selain itu memang seorang pemimpin juga harus bisa ini ya, membuat pemetaan sih Pak Siti. Pemetaan untuk membedakan indikator-indikator mana ini yang termasuk ilmu etika maupun mana ini yang termasuk bujukan moral. Baik, jadi dari kasus Pak Sis yang ada guru yang make up tadi, menurut Pak Sis itu dilema etika atau bujukan moral, Pak? Dilema etika. Dilema etika, gitu. Benar-benar. Karena kenapa? Iya, dari sisi guru memang dia benar, dia butuh tambahan penghasilan karena sekolah tidak bisa memberikan honor yang layak ya sebagai dasar untuk menopang hidupnya gitu. Tapi satu sisi dia juga punya kewajiban untuk datang di sekolah, masuk sesuai dengan jamnya dan juga pulang sesuai jamnya. Tapi saya sebagai seorang pemimpin, ya tadi Pak Sidik, yang penting konsepnya ketika dia mendapat job luar, dia boleh pulang lebih awal asalkan pekerjaan yang ada di sekolah sudah diselesaikan dulu. Oke, baik Pak Sis. Kemudian pertanyaan selanjutnya Pak Sis, bagaimana Pak Sis menjalankan pengambilan keputusan di sekolah itu, terutama kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai, Pak? Oke, ketika saya harus memutuskan sesuatu yang sama-sama benar, saya akan membuat skala prioritas Pak Siti. Oh, okay. Skala prioritas kira-kira mana ini yang lebih diutamakan dan juga dampak kedepannya itu harus benar-benar kita memahami sebagai seorang pemimpin. Oke, dan relate banget ya Pak dengan kasus yang tadi ya, Pak. Sama ya. Oke. Iya betul sekali, sangat relate. Kemudian pertanyaan selanjutnya Pak, mungkin untuk langkah-langkah atau prosedur yang biasa Pak Sis gunakan untuk menangani masalah tersebut, langkah-langkahnya seperti apa Pak? Langkah-langkahnya biasanya ya ketika ada masalah seperti itu yang sifatnya personal, saya biasanya menggunakan pendekatan coaching Pak Siti dengan guru yang bersangkutan. Jadi biasanya seperti itu. Dan jangan sampai ketika ada sebuah masalah ya atau sebuah hal yang harus kita putuskan secara personal itu kita angkat di area publik, kecuali memang masalahnya itu bersifat umum. Itu bisa dalam forum rapat, tapi kalau personal guru seperti yang tadi saya ceritakan, kita melaksanakan dengan metode coaching Pak Siti. Oke, metode coaching ya Pak. Untuk selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Pak Sis anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Oke, yang saya anggap efektif ketika sebuah dilema etika saya putuskan itu tidak ada dampak yang negatif dari hasil keputusan saya Pak Siti. Oh, gitu. Kemudian proses perjalanannya hasil keputusan itu tidak banyak kontrak dari guru ya. Baik. Dan untuk selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Pak, tantangan dalam pengambilan keputusan untuk dilema etika Pak? Tantangan dalam pengambilan keputusan saat menghadapi dilema etika adalah sebenarnya manajemen diri Pak Siti. Konflik ya kan. Itu sebenarnya kita harus memutuskan dua hal yang semuanya baik. Tetapi itu tadi dalam diri kadang juga ada, kita harus bisa memanage kira-kira ketika kita buat skala 1 sampai 10, keputusan yang semuanya benar tadi lebih berat di mana gitu. Walaupun pasti akan ada yang dikorbankan kan, karena harus memilih salah satu dari benar dan benar. Jadi saya akan memilih yang tadi ketika buat skala prioritas 1 sampai 10, pilih yang ketika kita buat range itu dia lebih tinggi. Gitu. Jadi kalau saat apa Pak gurunya yang tadi ada yang make up itu tadi, kira-kira tantangan ataupun dari guru yang lain itu ada Pak? Ataupun kecemburuan atau gimana itu ada Pak? Sebetulnya ada, tapi saya sudah jelaskan karena kebetulan guru WB saya hanya satu Pak Siti di sekolah, semuanya udah ASN ya, PNS dan P3K. Sering saya jelaskan ke teman-teman bahwa kita ASN udah
memiliki kesejahteraan yang layak. Tetapi satu teman WP yang tadi, yang notabene sekolah juga tidak mampu membayar secara ideal ya sesuai dengan UMR, akhirnya ya teman-teman guru support dengan catatan UX tadi dia juga tanggung jawab dengan kewajibannya, jadi dia akan izin mendahului ketika semua pekerjaan dari sekolah itu sudah selesai. Oke, baik Pak. Diselesaikan dulu. Baik. Kalau untuk tantangan dari murid sendiri, kira-kira ada nggak Pak? Saat Tidak ada masalah Pak ada Dibu. masalahnya. Oke. Ya, karena kebetulan guru yang bersangkutan juga bukan guru kelas, guru mupel, jadi dia juga tidak full day atau full time di kelas dengan anak-anak. Kemudian guru agama Islam, jadi hanya sehari itu paling jam seperti itu, setelah itu siangnya udah selesai. Oke. Baik Pak. Untuk selanjutnya, mungkin Pak Sis sendiri punya jadwal tertentu dalam menangani sebuah masalah. Mungkin bisa dijelaskan kayak prosedurnya seperti apa Pak? Terputus Pak Siti. Yang awal terputus pertanyaannya. Oke, pertanyaannya gini Pak. Apakah Pak Sis punya jadwal tertentu dalam menangani kasus dilema ini Pak? Atau langsung menyelesaikan di tempat Pak? Atau mungkin bisa dikasih jadwal ataupun prosedur seperti itu Pak? Oke, siap. Untuk jadwal terkait dilema etika dan lain sebelumnya saya sudah membuat jadwal terstruktur Pak terkait kegiatan guru dan juga rapat bulanan ya. Jadi setiap di awal bulan itu pasti saya mengadakan rapat termasuk membahas hal-hal yang terkait dilema etika dan rujukan moral ya. Tapi kadang-kala ketika ada hal yang urgent, saya kadang juga sadar nih Pak Siti. Jadi langsung seperti itu membuat rapat, memutuskan hal yang terkait dilema etika. Jadi jika kiranya itu bisa diselesaikan langsung segera, silakan saya itu juga ya. Oke. Tapi untuk kasusnya Ibu X tadi itu menurut Pak Sis diselesaikan saat itu juga atau ada tahap-tahapannya Pak? Mungkin dari pertama ngundang guru yang bersangkutan ataupun terus dikasih tahu guru-guru di forum rapat atau demikian Pak? Tahapannya Pak Siti. Jadi memang yang pertama saya interview ya, atau tadi saya bilang coaching personal dengan guru yang bersangkutan. Kemudian di forum rapat bulanan saya sampaikan ke teman-teman guru yang lain biar ada rasa saling pengertian. Oke. Oke. Baik Pak Sis, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah ada seseorang ataupun faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Pak Sis dalam menangani pengambilan keputusan dilema etika Pak? Tidak ada Pak Sidik. Jadi memang sebagai seorang leader kita harus mandiri, memutuskan segala sesuatu ketika mengambil keputusan, baik itu hal yang bersifat umum, dilema etika maupun rujukan moral. Itu tanggung jawab sebagai seorang pemimpin untuk bisa memutuskan sesuatu hal dengan cara berpikir terbuka, kemudian memikirkan jauh ke depan apa dampak yang sudah dia putuskan. Itu Pak Sidik. Oke, Pak Sis. Jadi memang harus pemimpin ya yang memutuskan itu nih. Oke. Ya. Baik. Mungkin Oke, bentar. Oke, udah. Mungkin yang terakhir Pak Sis. Oke. Ya. Sudah. Dari semua hal yang telah disampaikan Pak Sis, mungkin pelajaran apa Pak yang bisa dipetik dalam pengambilan keputusan dilema etika ini Pak? Oke. Pelajaran yang bisa dipetik adalah ketika kita menjadi seorang pemimpin, kita harus benar-benar memahami kompetensi sebagai seorang pemimpin. Bagaimana kita memutuskan segala sesuatu itu harus dipikir jauh ke depan, kira-kira dampaknya seperti apa. Kalau dalam pengambilan keputusan, dinamika pro kontra ada, itu hal yang wajar. Tapi jangan sampai menyurutkan apa yang sudah menjadi tujuan kita dalam pengambilan keputusan. Kalau memang itu niatnya baik, nanti insya Allah endingnya juga akan baik. Gitu Pak Sidik. Oke, baik. Pak Sis, terima kasih untuk
waktunya dan sangat bermanfaat sekali sehingga kedepannya bisa saya terapkan. Terima kasih Pak Sis jawabannya dan mohon maaf mengganggu. Sama. Siap Pak Siti, nggak apa-apa, siap. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Sis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.